Oke, kalau begitu saya tambahkan lagi satu. Coba saya bikin terlebih dahulu. Nah, jadi di sini jika kita lihat terdapat ID desa, ID pejabat, periode awal serta periode akhir, dan juga ID kepala desanya yang akan menjadi primary key pada tabel ini. Nah, untuk misalkan ID desanya itu desa 1, ID pejabatnya pejabat 1, dan juga periode awalnya misalkan 2004 sampai 2009. Nah, kemudian untuk desa yang sama, misalkan kemudian ID pejabatnya itu berganti, misalkan ID pejabatnya 2, maka periodenya juga akan berubah, 2009 serta 2014. Nah, untuk desa yang lain juga sama, misalkan desa 2, ID pejabatnya misalkan 3, kemudian ini 2004, 2009, lalu ID desa yang sama juga nanti akan berubah, misalkan jadi 4, maka periodenya juga berubah, 2009, 2014. Nah, di sini untuk perubahan periode ini tentu nanti akan ada daftar yang akan menunjukkan bahwa pejabat sebelumnya itu siapa dan pejabat sekarang itu siapa. Jadi data-data di sini bersifat historical atau bisa dibilang punya sejarahnya, punya catatan historinya setiap berganti periode atau berganti pejabat. Nah, jadi di sini kita memerlukan juga seperti sebelumnya, yaitu is active. Untuk historical seperti ini, tentu kita harus tahu dimana kita harus tahu pejabat mana yang sekarang sedang memimpin. Bisa saja kalau kita tidak mengisi executive ini, maka periodenya atau kepala desanya jadi 2, double ya. Entah yang mana, entah pejabat 1 atau pejabat 2, kita tidak tahu. Jadi kita perlu is active. Nanti kemudian, nah, untuk menghindari adanya duplikasi data, maka kita perlu membuat satu tabel, yaitu tabel yang ini. Dan pada saat kita tidak bisa langsung dari sini langsung ke desanya, kita langsung sambungin, kita langsung relasikan antara tabel kepala desa dengan tabel desa. Tidak bisa. Jadi kita perlu yang namanya tabel baru, karena nanti akan terjadi pergantian pejabat dan juga periodenya akan berubah. Jadi nanti ketika pejabatnya berganti, yaitu pada ID desa 1, kemudian pejabatnya ID-nya 2, maka kita akan melihat efektifnya di sini 1, yang artinya pejabat tersebut tengah memimpin pada periode 2009 sampai 2014. Nah, di sini di kepala desanya ya kita urutkan. Jadi nanti tidak akan ada duplikasi data antara data 1, antara ID desa dengan ID pejabatnya. Kemudian kita juga bisa melihat periode atau historicalnya. Kemudian singkatnya seperti itu untuk periodical atau historical. Mungkin PDM cukup sekian, jadi kita akan lanjut saja langsung ke bagaimana kita merancang database. Oke, jadi saya anggap teman-teman sudah mengerti cara menggunakan SQL Yoke. Nah, di sini saya hanya akan memberikan komennya saja. Komen-komen apa saja yang bisa dilakukan pada aplikasi ini. Nah, jadi di sini seperti sebelumnya, misalkan di DB Selaras, di sini kita bisa melihat tabel apa saja.
yang ada seperti ini yang nantinya akan kita gunakan, dimana kita akan mengubah dari tabel seperti ini menjadi seperti ini. Nah, kita akan coba membuat yang simple saja terlebih dahulu. Pertama, tentu kita harus membuat database terlebih dahulu. Create database. Jadi di sini kita akan memberikan nama database tersebut. Jadi create database, kemudian nama dari database tersebut. Misalkan kita buatnya base. Nah, di sini sudah terlihat berhasil. Jadi di sini nanti akan muncul database bernama basis data. Coba kita refresh. Nah, akan ada basis data 1. Dimana sini tabelnya belum isi ya. Jadi kita akan pakai dulu use basis data 1. Jalankan. Baru kita akan coba create. Oh, sebentar. Sebelumnya saya akan bahas dulu mengenai DDL dan juga DML. Jadi DDL di sini yaitu data definition language. Nah, data definition language ini nanti isinya itu pada dasarnya ada 3 query, yaitu create, kemudian drop, dan alter. Sedangkan untuk DDL sendiri dipergunakan untuk merancang sebuah struktur dari tabel atau struktur dalam database tersebut, strukturnya. Nah, kemudian untuk DML yaitu data manipulation language. Nah, data manipulation language ini untuk memanipulasi data dalam database tersebut. Jadi datanya, bukan strukturnya. Kalau DDL itu strukturnya, DML itu datanya. Contohnya ada 4 query, yaitu pertama insert, lalu delete, kemudian update, dan select. Jadi untuk the insert, delete, dan update ini variasinya tidak terlalu banyak, sedangkan yang select ini banyak sekali. Oke, jadi untuk saat ini saya akan membahas mengenai DDL, yaitu create, drop, dan alter. Nah, di sini setelah tadi kita create database, kemudian use, kemudian kita akan membuat tabel. Misalkan tabelnya kita ambil dari yang sebelumnya, customer. Nah, di sini dengan kita create tabel customer, di sini terdapat error. Nah, di sini saya kurang. Pertama, ID customer, dia in, kemudian isinya 11, panjangnya ya, lengthnya 11, kemudian nama, tipe datanya apa, kemudian panjangnya berapa, lalu alamat, tipe datanya apa, telepon. Nah, di sini sudah berhasil. Jadi kita coba lihat tabelnya di basis data, tabel.
Nah, di sini udah ada dan masih kosong isinya, tapi tabelnya sudah ada. Nah, kemudian create table sudah, lalu kita juga bisa kita coba buat tabel lain. Nah, di sini saya telah membuat 3 tabel yang berbeda. Yang sebelumnya sudah ada tabel customer, dan sekarang saya membuat 2 tabel lagi, yaitu pegawai dan juga transaksi. Nah, coba kita refresh. Sini akan ada tabel pegawainya belum. Nah, kita refresh. Nah, di sini akan ada 3 tabel yang sudah berisi masing-masing setiap tabelnya dan juga tipe datanya apa. Nah, di sini saya mengambil contoh dari PDM sebelumnya. Akan ada customer, pegawai, transaksi, di mana customer dan pegawai akan direlasikan ke transaksi. Nah, coba kita akan relasikan terlebih dahulu table. Di sini nama tabelnya apa, dan juga kita belum mengisi primary key. Jadi kalau kita lihat di others, di sini dia belum menjadi primary key di masing-masing tabel ya, baik itu ID customer, untuk pegawai dan juga transaksi, ID atau primary key-nya belum saya setting. Sebenarnya bisa saja kita tinggal klik, dan juga kita akan terisi langsung not null, dan juga kita bisa mengisi auto increment, tapi kita akan coba pakai command. Ini alter table, kemudian nama tabelnya apa, misalkan customer. Lalu kita akan jadiin change menjadi ID customernya, kemudian tabel sebelumnya, kemudian tabel yang sekarang, data sebelumnya, kemudian data yang sekarang, kemudian kita isiin 11 dan kita isi primary key. Nah, di sini udah primary key-nya sudah ada, dan kita akan mengisi primary key yang lain. Untuk melihatnya sama juga. Nah, di sini sudah ada BK not null, yang artinya tidak boleh kosong karena dia primary key. Nah, lalu kita akan coba mengisi primary key tabel lainnya. Nah, yang kedua ini saya juga menyeting, selain menambahkan primary key, saya juga menambahkan auto increment. Jadi semisal nanti di tabel pegawai kita menambah namanya, kemudian kita juga menambah alamatnya, maka dia akan langsung terisi angkanya, yaitu 1. Lalu kita bisa menambah lagi, misalkan, maka akan terisi 2, seperti itu. Lalu di sini saya kurang teliti, jadi di sini saya juga mengganti tipe datanya yang tadinya tiny int menjadi integer dan panjangnya 11 karena kebiasaan mungkin.
Jadi nanti kita akan coba ubah juga. Untuk yang customer juga saya akan coba tambahkan auto incrementnya. Nah, jadi di sini ketika saya mengubah jadi tiny in, ternyata auto incrementnya hilang, tapi primary key-nya masih ada. Jadi sepertinya kita harus menuliskan semuanya kembali supaya auto incrementnya juga masih ada. Nah, di sini sudah. Di tabel lain juga sudah ya. Tabel customer juga sudah berubah. Tadi saya menambahkan auto increment pada line ke-15. Dan juga untuk ID untuk tabel transaksi juga sudah semua. Jadi sini untuk fungsi dari setiap kalimat yang ada di sini, PK itu adalah primary key, not null itu artinya tidak boleh kosong, unsigned itu artinya dia akan bernilai positif, selalu bernilai positif dari 0 sampai nilai positif seterusnya. Selanjutnya untuk zero fill ini, ketika nanti kita misalkan menulis 01, itu seharusnya jika kita tidak mencentang di sini, maka dia akan jadi 1. Sedangkan jika kita mencentang, maka nolnya akan tetap tertulis. Tapi jarang penggunaan zero fill ini, jadi saya lewati. Kemudian setelah alter tabel, kita bisa delete tabel. Tapi karena kita harus menggunakan tabel ini untuk berikutnya, maksud saya mendrop tabel, query-nya drop ya di sini. Jadi karena kita masih menggunakan tabel-tabel ini, maka sebaiknya kita tidak mendrop tabel, tapi saya berikan query-nya saja. Drop tabel apa yang ingin di drop, misalkan tabel customer. Nanti kalau kita jalankan ini, maka di tabel customer-nya akan hilang. Selain itu juga, kalau kita sudah menghapus ketiga tabel, kita bisa drop database. Drop database yaitu basis data 1. Nah, kalau kita mendrop database ini, maka yang tersisa hanyalah database di bawahnya. Basis data 1 ini akan hilang, dia tidak akan muncul lagi. Tapi di sini saya tidak menjalankan kedua query ini, dan kita akan lanjut pada relasinya terlebih dahulu. Kita sambungkan terlebih dahulu ya. Kalau misalkan kita lihat skemanya, di sini kita tarik saja, kemudian di sini belum ada terhubung skema, belum terhubung relasinya, yaitu ID customer harus berrelasi dengan transaksi, pegawai juga berrelasi dengan transaksi. Caranya itu alter tabel. Nah, jadi di sini maksudnya adalah kita akan alter tabel, kita akan coba ubah tabelnya. Ini merupakan tabel yang ingin kita jadikan tabel di mana nanti primary key dari tabel lain akan menjadi foreign key pada tabel transaksi ini. Kemudian add constraint pada ID customer. Jadi di transaksi ini kan ada ID customer. Nah, transaksi, kemudian kita ambil add constraint-nya di ID customer sini. Kemudian foreign key-nya yaitu ID customer. Ini juga. Dan kita mendapatkan referensi atau datanya nanti dari tabel customer di ID customer-nya, yaitu di bagian ini.
Jadi nanti dia akan ngambil data-data dari tabel customer. Nah, kita juga bisa menambahkan, misalkan di sini on delete cascade. Nah, ada dua on delete cascade ini. Untuk cascade itu artinya jika kita mengubah pada tabel utamanya, misalkan di tabel ID customer-nya, nanti kan data diambil dari ID customer. Jadi cascade ini berfungsi ketika nanti ID customer dia berubah datanya, maka nanti di tabel transaksi ID customer ini juga datanya akan berubah, ikut berubah. Kemudian ketika di on delete ini, ketika dia dihapus, maksudnya itu customer di sini, misalkan ada ID customer 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ID 2 ini dihapus, maka di tabel customer juga ID 2 akan terhapus, ikut terhapus. Nah, ada juga on update cascade. On update itu ketika dia dirubah, maka dia di sini ikut berubah seperti yang tadi saya katakan. Coba kita Oke, jadi di sini lupa untuk mengisi tanda kurung. Kita akan coba lagi. Nah, sudah. Jadi nanti di sini di skema ini kita akan coba refresh, maka dia akan ada relasi antara tabel customer juga tabel transaksi, mana relasinya itu one to many. Jadi satu customer bisa terdapat di satu ID customer bisa terdapat di banyak ID transaksi. Dan juga untuk pegawai, oke, jadi terdapat kesalahan yang saya buat. Saya baru sadar bahwa di tabel transaksi itu saya membuat ID pegawainya itu tipe datanya in11. Padahal di sini di tabel pegawainya sendiri yaitu tinyIn. Oke, jadi kita harus buat lagi. Saya sampai menggunakan DML tadi. Kita akan coba alter tabel terlebih dahulu. Nah, sudah. Akhirnya. Jadi di sini akan berubah nanti jadi seperti ini. Nah, kemudian tambahan juga alter tabel di sini bisa digunakan untuk menambahkan satu kolom. Misalkan nah, di sini sudah ada jabatannya. Dan coba kita alter juga pegawai, dan kita akan delete lagi dengan menggunakan drop. Oke, cukup. Nah, sudah. Sini kita refresh. Nah, jabatannya hilang.
Untuk alter tabelnya udah add, drop, dan change. Mungkin sudah ya. Alter tabel, change, add, drop, kemudian drop tabel, drop database sudah, create tabel, create database sudah. Kita akan sambung ke DML. Nah, DML di sini seperti kita tahu terdapat 4. Kita akan coba dari insertnya. Nah, di sini saya akan bikin sebuah database baru lagi, dimana DML ini akan saya permudah saja ya, berhubung sudah tahu bagaimana cara membuat relasi dan macam-macamnya. Jadi saya akan coba bikin database baru. Nah, kita lanjut di insert. Contohnya ini adalah DML ya. Misalkan insert sudah, kita lihat tabelnya, refresh. Nah, di sini sudah selesai, sudah masuk datanya. Lalu variasinya seperti ini, insert into orang juga sama. Nah, ketika kita ingin memasukkan di salah satu saja, di sini kan ID orang sudah kita isi auto increment. Nah, auto increment di sini jadi boleh saja tidak diisi. Tapi kalau misalkan kita ngisinya seperti ini dan kita tidak mengisi satunya, jelas dia tidak mau, ada error karena tidak untuk yang ID orang tidak isi. Jadi kalau misalkan kita hanya ingin mengisi nama dan alamat, nama, alamat, baru kita isi value-nya, lalu ya kita isi datanya. Misalkan Duni, alamatnya misalkan di Denpasar juga. Nah, kita akan coba. Nah, sudah. Lalu kita akan lihat tabel datanya, refresh. Di sini sudah, ID orangnya akan otomatis bertambah, namanya, alamat juga bertambah, teleponnya 0 karena kita tidak mengisi. Nah, selain itu kita juga bisa insert into. Kita akan coba untuk mengisi semuanya, akan tetapi value-nya di sini kita isi ID orangnya dimulai dari angka 10. Kemudian nah, di sini tadi saya kan
membuat satu kolom data yang berisi ID orangnya 10, namanya Diana, Barat Denpasar 1231. Dan lalu selanjutnya saya coba menggunakan query yang sama seperti yang di atasnya, hanya mengisi nama, alamat, dan saya tambahkan telepon. Di sini saya tidak mengisi ID orangnya, dan dia akan mengikuti ID orang sebelumnya, yaitu dari 10 menjadi 11. Seperti itu. Jadi di sini auto increment itu menambahkan angka dari data sebelumnya. Jadi kita pada dasarnya harus berhati-hati dalam menggunakan ID orang ini dalam mengisinya juga. Kalau bisa dari awal ya kita biarkan auto incrementnya. Atau misalkan kita sekarang coba nah di sini datanya itu akan bertambah sesuai dengan kapan kita mengeksekusi masing-masing query. Jika ini duluan, ya ini duluan yang dapat, yang jadi lebih dulu ID orangnya. Yang lebih dulu dimasukkan ke tabel, kemudian baru selanjutnya query yang di atasnya. Nah kemudian kita akan coba untuk mendelete. Nah di sini ID orangnya hilang, yang ID orang 2, karena kita sudah menghapusnya. Kemudian variasi lainnya Nah, di sini like ini maksudnya ketika ada data yang berisi kata yaitu Barat. Kemudian sisanya itu apa? Misalkan di sini persen ini Denpasar, persen ini Banjar. Yang penting di depannya itu Barat, maka dia akan terhapus. Nanti harusnya ID orang 10 dan 13 ini akan terhapus karena dia berisi kata Barat di depannya. Kalau misalkan persennya itu di depan, maka di sini nggak ada datanya. Misalkan Denpasar Barat, Banjar Barat, jadi Baratnya itu di belakang, atau misalkan dia di tengah-tengah seperti ini. Nah kalau kita coba eksekusi, nah di sini ada 2 baris yang hilang nantinya. Nah ini alamat yang berisi kata Barat itu hilang, yang awalannya Barat hilang, seperti itu. Nah kemudian kalau misalkan kita coba isi lagi, misalkan insert, nah di sini delete form orang where nama Diana. Jadi seharusnya ID orang 11, 14, 15 ini akan hilang karena namanya sama-sama Liana. Jadi kita akan coba eksekusi. Nah di sini ada 3 yang mengalami perubahan atau hilang karena kita delete. Nah hilang. Nah yang berisi nama Liana akan hilang. Lalu misalkan nah di sini harusnya yang isi nama Susi dan isi alamat Banjar akan terhapus. Di sini namanya ID orang 1 nama Susi harusnya terhapus nanti. Kemudian Dodi dan Dedi ini alamatnya Banjar, dua-duanya akan terhapus juga. Oke, kita akan coba kita eksekusi. Oke, ada 3 yang
berubah dan atau hilang karena kita delete, akhirnya 0 semua karena kita menghapusnya. Nah, kemudian kita akan coba lagi isi dengan data yang hampir sama. Dan kita akan coba untuk menggunakan update. Update di sini gunanya untuk merubah data yang ada, yaitu caranya dengan update, kemudian orang, set, yang mana yang mau kita ubah. Misalkan kita ingin mengubah namanya menjadi misalkan Ardia, kemudian where, yang mana yang mau kita ubah. Misalkan where ID, terus nomornya sama dengan 18. Kita akan coba. Oh, di sini ada yang salah. Nah, ini akan berubah jadi Ardia di sini. Lalu update yang lainnya, misalkan orang juga set. Nah, di sini juga berubah. Seharusnya yang ID orang 19 ini berubah jadi Dodi dan Panjer Selatan. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan coba lagi update orang. Nah, di sini kita mengedit data dimana alamatnya akan menjadi edit Panjer, yang dimana alamatnya itu berisi kata Panjer, lalu sisanya terserah apapun, misalkan Panjer Selatan atau Panjer aja. Ini harusnya 3 berubah. Di sini juga message-nya 3 yang berubah. Kita akan coba lihat. Nah, di sini akan berubah jadi edit Panjer. Nah, lalu kalau misalkan kita isi ini, nah kalau misalkan ada yang nul seperti ini, kita bisa saja coba. Kalau nul kan kelihatannya kurang bagus, mungkin bisa kita ubah. Nah, jadi khusus untuk yang datanya nul atau tidak berisi, kosong seperti ini, kita tidak mengisi, cara untuk mengubahnya agar dia terisi lagi yaitu dengan isNull. Jadi ini adalah bawaan dari bahasa query tersebut. Jadi kita tidak bisa misalkan mengisinya seperti sama dengan nul. Enggak. Jadi kita harus menggunakan isNull. Dan dia harusnya akan berubah jadi 0. Kita akan coba. Nah, di sini ada 2 kolom. Nah, ini jadi 0 dia teleponnya. Seperti itu. Lalu juga misalkan, nah tadi sebelumnya di atas itu kita di customer dan transaksi itu saya berisi tanggal ya. Tanggal itu varchar. Sebenarnya misalkan kita bisa mengisi 12 Desember 2020 atau terserah 3 Januari 2021 dan juga ada lainnya. Nah, di sini kita juga punya perintah bawaan yaitu now dan juga curdate. Now ini benar-benar mengambil data dari tanggal, bulan, tahun serta sampai waktunya, jamnya, menitnya. Sedangkan curdate ini khusus untuk tanggal saja.
Jadi misalkan nah sudah, jadi tanggalnya akan berubah jadi 3 Januari 2021, yaitu tanggalnya sekarang ya. Nah seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian dari nah selanjutnya kita akan lanjut ke Slack. Di sini Slack sangat banyak variasinya. Ini mungkin saya batasi saja berhubung penjelasannya jadi panjang lebar.